Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya dan teman saya. Saya Dina Fitriana dengan NIM 192141028 dan teman saya yang bernama Nurmalwati dengan NIM 192141007. Kami di sini akan menyampaikan materi mengenai penghimpunan zakat infak sedekah. Mengenai penghimpunan zakat infak sedekah, yang pertama yaitu tentang definisi fundraising list. Definisi fundraising menurut Kamus Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia merupakan pengumpulan dana. Norton menjelaskan bahwa fundraising adalah upaya mengumpulkan uang dan atau sumber lain yang digunakan untuk pembiayaan pelayanan yang diberikan sebagai bentuk bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Kemudian yang selanjutnya yaitu tujuan fundraising. Dalam tujuan fundraising ada 5 tujuan pokok. Yang pertama yaitu menghimpun dana, yang kedua menghimpun donatur, yang ketiga menghimpun simpatisan atau pendukung, yang keempat membangun citra lembaga, yang kelima memberikan kepuasan kepada donatur. Itu adalah tujuan pokok dari fundraising. Untuk lebih lanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Materi yang ketiga yaitu metode fundraising zakat infak dan sedekah. Ada 2 metode yang dapat dilakukan. Yang pertama direct fundraising atau penghimpunan dana secara langsung. Ada beberapa cara. Yang pertama advertising, yang kedua tele fundraising, yang ketiga direct mail, yang keempat direct electronic mail, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua indirect fundraising atau fundraising secara tidak langsung. Ada advertorial, penyelenggaraan event melalui perantara, melalui referensi, mediasi para tokoh, dan lain sebagainya. Pada umumnya, sebuah lembaga akan melakukan kedua metode fundraising tersebut karena keduanya memiliki tujuan dan kelebihan masing-masing. Fundraising secara langsung dilakukan karena tanpa metode langsung, muzaki akan kesulitan untuk mendonasikan dananya. Sedangkan jika semua bentuk fundraising dilakukan secara langsung, maka tampak akan menjadi kaku, terbatas daya tembus lingkungan calon muzaki, dan berpotensi menciptakan kejenuhan. Kedua metode tersebut dapat digunakan secara fleksibel dan semua lembaga harus pandai mengkombinasikan kedua metode tersebut. Lanjut ke subbab materi selanjutnya yaitu prinsip fundraising zakat infak dan sedekah. Ada 7 prinsip. Yang pertama, memberikan edukasi kepada calon donatur. Yang kedua, bersikap etis dan konsisten. Yang ketiga, bekerja secara profesionalisme, kredibilitas, dan akuntabilitas. Yang keempat, budaya malu. Yang kelima, menjaga haknya orang-orang yang lemah. Yang keenam, memberi kemudahan dalam berdonasi. Yang terakhir adalah menciptakan loyalitas donat. Subbab materi yang terakhir yaitu strategi fundraising zakat infak dan sedekah. Ada 4 strategi. Yang pertama, dialog fundraising. Nah, maksudnya strategi yang dilakukan dengan berdialog secara langsung atau bertatap muka dalam pencarian sumber dana yang dilakukan oleh penggalang dana di organisasi pelayanan sosial. Kemudian yang kedua, corporate fundraising. Strategi yang dilakukan dengan melakukan kerjasama dengan perusahaan. Strategi yang diterapkan seperti CRM atau cost related marketing, promosi bersama, pengajuan proposal. Yang ketiga adalah multi channel fundraising. Strategi dengan menggunakan keberagaman media dan saluran seperti penggunaan website secara online, melalui telepon, maupun secara membentuk suatu komunitas. Yang keempat, retention and development donor. Strategi dalam mempertahankan loyalitas donatur dan pengembangan donatur.
misalnya membangun hubungan dengan donatur dan penciptaan pelayanan kepada donatur. Sekian presentasi dari kelompok 10. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan maupun kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.